Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala murtuni watin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan belajar bersama menggunakan kitab Al-Akhlaqul Banin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam kitab ini kita akan mendapati banyak sekali cerita-cerita pendek yang mana dari cerita-cerita itu sebenarnya bisa kita ambil atau bisa kita contoh hal-hal baik yang ada di cerita-cerita pendek tersebut. Meskipun cerita-ceritanya menceritakan hal-hal yang sederhana tentang keseharian, tapi di dalam kisah-kisah pendek itu ada banyak sekali contoh adab, contoh budi pekerti yang bisa kita ambil untuk kita contohkan kepada anak-anak kita maupun kepada anak didik kita. Baiklah, kita lanjutkan. Sekarang memasuki poin yang nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah fi manzilihi. Ini kisah tentang anak yang bernama Abdullah di dalam rumah. Abdullah fi manzilihi mithalul adabi wan nidhami. Kisah tentang Abdullah di dalam rumah ini adalah contoh tentang kesopanan dan disiplin. Yaghtasilu kulla sobahin wa masain. Abdullah selalu mandi di pagi hari dan sore hari. Wa ya'tani binidhafati malabisih wa kutubih. Dan Abdullah senang membersihkan pakaiannya dan kitab-kitabnya. Jadi Abdullah ini menyukai kebersihan. Wa yadha'uha murattabatan fi mahallin khasin. Dan meletakkan kitab-kitabnya di tempat yang telah ditentukan, tempat tertentu. Wala yatamakhatu fi thawbihi aw fil jidari walakin fil mindili. Abdullah tidak pernah buang ingus ataupun mengelap makanan di bajunya atau di tembok rumah, tetapi mengelapnya menggunakan sapu tangan atau tisu. Wala yabsuku 'alal qa'ati. Dan tidak meludah di lantai. Wala yuwassikhul abwab. Tidak mengotori pintu. Wala yaktubu fil judrani. Dan tidak menulis atau mengoret-oret tembok. Au yatasallaqul asjar. Tidak memanjat-manjat pohon. Wala yal'abu biramyil ahjar. Tidak bermain dengan melempar-lempar batu. Kaila yaksiro zujajan nawafidh. Agar tidak mengenai kaca jendela, tidak memecahkan kaca jendela. Au yu'dhiya ghairah, atau tidak melukai orang lain. Itu adalah hal-hal baik dari Abdullah yang mungkin bisa kita contohkan kepada anak-anak kita atau anak didik kita. Hal-hal sederhana seperti itu, bermula dari hal-hal sederhana, insya Allah akan menjadi disiplin yang baik untuk anak-anak kita. Wa kana Abdullah yusafihu walidayhi wa ikhwanahu wa akhawatihi kulla subahin wa masain. Abdullah selalu bersalaman, menyalami kedua orang tuanya, saudara-saudaranya setiap pagi dan sore.
Jadi bagus untuk membiasakan anak ketika mau keluar rumah, mau bepergian atau baru dari bepergian untuk bersalaman dengan kedua orang tuanya. Itu adalah kebiasaan yang baik. Wala yadkhulu ghurfata ahadin min ghairi istidzanin, dan tidak masuk ke kamar salah satu anggota keluarga tanpa izin. Wala yuhibbu ayyajlisa ma'al akhdami, dan Abdullah tidak suka duduk atau istilah sekarang nongkrong-nongkrong bersama pembantu. Wala yukhbiru ahadan bima yaqa'u fi manzilihi, dan Abdullah tidak menceritakan kepada siapapun apa-apa yang terjadi di rumahnya. Wa min adatihi ayyanama mubakkiran wa yaquma mubakkiran, dan termasuk kebiasaannya Abdullah adalah tidur awal kemudian bangun juga awal, segera tidur segera bangun. Wa ayyuhafidhu ala sholawatih, Abdullah selalu menjaga sholatnya, sholat 5 waktu, sholat sunnah. Wa yutali'a durusahu, mutola'ah pelajaran-pelajarannya, mengulangi pelajaran-pelajaran di sekolah. Pelajaran yang telah diajarkan di sekolah diulang-ulang di rumah, mutola'ah. Wala yal'aba illa fi waqtil la'ib, dan tidak bermain kecuali di waktu-waktu yang telah ditentukan untuk bermain. Wa ayyasma'a nasaiha abihi wa ummihi, dan Abdullah selalu mendengarkan nasihat dari ayahnya dan ibunya. Bidzalika yanalu Abdullah ridha walidayhi wa ahlihi, oleh sebab itu Abdullah mendapatkan ridho atau diridhoi oleh orang tuanya dan keluarganya. Wa ya'ishu ma'ahum sa'idan masruran, dan Abdullah hidup bahagia bersama keluarganya. Poin yang nomor 11, ummuka ar-rahimah, ibumu yang penuh welas asih. I'lam ya bunayya anna ummaka ta'ibat katsiran min ajlika. Ketahuilah wahai anakku, sungguh ibumu telah banyak bersusah payah untukmu. Hamalatka fi batniha tis'ata ashhurin, ibumu mengandung di perut ibu selama 9 bulan. Tsumma arda'atka, kemudian menyusuimu. Warabbatka tarbiyatan hasanatan ila an kabirat, kemudian mendidikmu dengan pendidikan yang baik sampai kamu besar. Wa nadzafat jismaka wa thiyabaka, ibumu juga membersihkan tubuhmu dan pakaianmu. Wa hayyat firasyaka wa ta'amaka, dan memberikan alas untuk tidurmu dan memberikan makananmu. Wa harasatka min kulli adza, dan ibumu selalu menjagamu dari setiap hal yang menyakitimu. Jadi memang ibu itu adalah sosok yang segala susah payahnya itu untuk anak-anaknya. Ummuka rahimatun bika, ibumu sangat berbelas kasih kepadamu. Wa tuhibbuka katsiran, dan sangat mencintaimu. Wa tatamanna an takuna ahsanal aulad, beliau berharap engkau menjadi anak yang lebih bagus. Wa hiya ma'a ta'abiha min ajlika sabiratun alaika, ibumu dengan segala kesulitan-kesulitan tersebut selalu tak henti-henti sabar untukmu.
masruratun bika tafrahu jiddan idza farihta. Ibumu akan sangat bahagia ketika engkau bahagia. Wara'atka bisihatin wa afiatin, dan melihatmu dalam keadaan sehat wal afiat. Wa tahzanu idza hazinta, dan ibumu akan sedih ketika engkau bersedih. Au kunta maridon, atau ketika engkau sakit. Fatajtahidu fi ihdharid dawa, maka ketika engkau sakit, ibumu akan begitu sungguh mencarikan obatnya, bersungguh-sungguh mencari obatnya, bagaimana upayanya agar engkau segera sembuh. Wa tad'u laka bisyifa, dan selalu mendoakanmu untuk sehat. Wala tastarihu illa idza ta'afaita tamaman, dan ibumu tidak akan istirahat, tidak akan berhenti kecuali ketika engkau sudah benar-benar sembuh atau sehat. Ungdur ila akhika shaghir, lihatlah kepada saudaramu yang masih kecil, kepada adikmu yang masih kecil. Kaifa tat'abu ummuka fi tarbiyatih, bagaimana susah payahnya ibumu mendidik adikmu yang masih kecil itu. Wa kaifa tuhibbuhu mahabbatan syadidatan, bagaimana ibumu mencintai adikmu yang masih kecil itu. Li ta'rifa halataka fi zigharika, supaya engkau tahu engkau dulu juga seperti itu ketika masih kecil. Poin yang nomor 12, adabul waladi ma'a ummihi, adab anak bersama ibunya. Ayyuhal waladul adib, wahai anak-anak yang beradab, idza arafta ta'aba ummika fi tarbiyatik, ketika engkau tahu susah payahnya ibumu untuk mendidikmu, wa uzma mahabbatiha laka, dan betapa besarnya cinta ibumu kepadamu, fabimadza tajziha, maka dengan apa engkau akan membalasnya. Tab'an innaka la taqdiru an tajziya ummaka, tentu saja engkau tidak akan mampu membalasnya. Wa ma 'alaika illa an ta'mala bihadhil adab, dan tidak lain yang bisa engkau lakukan adalah adab-adab seperti berikut ini. Antam tasila awamiroha, patuhlah kepada perintah-perintahnya. Ma'al mahabbati wal ihtirami, disertai perasaan senang dan memuliakan. Wa ta'mala kulla syai'in yufarrihu qalbaha, dan lakukan segala sesuatu yang membahagiakan hati ibu. Wa tabtasima amamaha daiman, dan hendaknya engkau selalu tersenyum di depan ibumu. Wa tusafihaha kulla yaumin, dan menyalami ibumu setiap hari. Wa tad'u laha bitulil umri fi sihatin wa afiatin, dan selalu mendoakan ibumu, didoakan mudah-mudahan diberi umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat. Wa antahdaro min kulli syai'in yu'zi qalbaha, dan hendaklah engkau takut ketika menyakiti hati ibu. Fala ta'bisa biwajhika, dan jangan berwajah cemberut di depan ibu. Idza amaratka bisyai'in aw ghadibat 'alaika, ketika ibumu memerintahkan sesuatu atau ibu sedang marah kepadamu, jangan menampakkan wajah yang seolah-olah tidak suka atau cemberut dan sebagainya. Wala takdziba 'alaiha, dan jangan bohong kepada ibumu. Au tashtimaha
au tatakallama amamaha bikalamin qabihin, dan jangan berkata yang buruk di depan ibumu, jangan berkata kasar. Au tangdura ilaiha bi'ainin hadatin, atau juga jangan memandang ibumu dengan tatapan yang melotot. Wala tarfa'a sautaka fauqa sautiha, jangan mengeraskan suaramu melebihi suara ibu. Wa idza talabta min ummika syai'an fala tatlubhu amama dhaifi, ketika engkau minta sesuatu dari ibumu, jangan minta ketika ada tamu, jangan minta di depan tamu. Wa idza mana'atka faskut, dan ketika permintaanmu tidak dituruti ibumu, maka diamlah. Wala taghdab au tabki, jangan marah atau menangis. Au tuhamhim 'alaiha, ataupun berprasangka jelek kepada ibu. Mungkin karena memang permintaan kita belum dituruti, itu karena menurut ibu itu kurang baik untuk kita, atau memang karena ibu belum mampu untuk memberikannya kepada kita. Begitu. Satu poin lagi, Sholih wa ummuhu. Ini kisah tentang Sholeh dan ibunya. Sholihun waladun barun bi ummihi, Sholeh anak yang berbakti kepada ibunya. Wa dzata yaumin maridat ummuhu, suatu hari ibunya sakit. Fahazina katsiron, maka Sholeh susah. Wasta'dzana min asatidzatih, kemudian ketika ibunya sakit itu Sholeh minta izin kepada gurunya. Ayyajalisa indaha fil baiti liyakhdumaha li'annaha ma'indaha khadimatun, minta izin kepada gurunya untuk mendampingi ibunya dan melayani ibunya, karena di rumah Sholeh memang tidak ada pelayan. Fakana Sholihun tarotan yashtari laha dawaan minas saidaliyah, suatu ketika Sholeh juga membelikan ibunya obat di apotek. Wa tarotan yashtari laha to'aman wa fawakiha minas suq, suatu ketika pula Sholeh membelikan ibunya makanan dan juga buah-buahan dari pasar. Wa yuqaddimu ilaiha kullama tahtaju ilaihi min ta'amin aw dawain, Sholeh selalu berusaha mendahulukan kebutuhan ibunya berupa makanan ataupun obat-obatan. Wa yusalli qalbaha bil kalamil jamil, dan menghibur ibunya dengan perkataan-perkataan yang baik, yang indah, menghibur agar segera sehat. Wa ba'da ayyamin syufiyat min maradhiha, kemudian pada suatu hari ibunya sembuh, ibunya Sholeh ini sembuh. Fa fariha Sholihun farohan syadidan, maka Sholeh sangat bergembira karena ibunya telah sembuh. Wala yazalu yad'ullaha ayyahfadha ummahu wa yudima sihataha, dan Sholeh tidak henti-hentinya selalu mendoakan ibunya agar selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Baik anak-anak yang dirahmati Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam rumah ibu adalah tokoh sentral, tokoh pusat bagi anak-anaknya. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, kita sebagai anak jangan pernah berhenti untuk berbakti kepada ibu. Selalu berusaha bahagiakan ibu dengan cara apapun, selamanya. Meskipun kita sebagai anak sudah dewasa, kita sudah menikah, jangan berhenti untuk berusaha membahagiakan ibu kita. Ketika bahkan seorang ibu sudah dipanggil Allah, maka kita sebagai anak jangan berhenti untuk selalu mendoakan orang tua kita, ibu kita, bapak ibu kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama pada pagi ini
mendapatkan ridho dari Allah dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada orang tua kita, menumbuhkan semangat kita untuk menjadi anak yang beradab, anak yang berakhlakul karimah. Karena Rasulullah diutus ke dunia ini, tugas yang paling utama adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita sebagai orang tua pula yang kita dulukan pendidikan untuk anak-anak kita adalah pendidikan akhlak. Itu yang utama. Kemudian disusul dengan pendidikan-pendidikan yang lainnya, pendidikan umum, pendidikan di sekolah dan sebagainya. Baik, cukup sekian. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Mohon saran dan kritiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.